Halo semuanya, di video ini saya akan membahas sebuah topik berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola secret ataupun data sensitif lainnya. Nah, biar kalian nggak bingung, mungkin saya akan bahas dulu latar belakangnya gitu ya, sebelum nanti kita bahas mengenai platform yang akan digunakan. Nah, yang pertama di sini, biasanya sebagian besar perusahaan itu memiliki kredensial yang tersebar di seluruh organisasi mereka. Dan salah satu contohnya, kebanyakan data sensitif seperti password, API key, ataupun sejenisnya itu disimpan ke dalam bentuk file text. Nah, sebagai contoh gambaran mungkin seperti ini ya. Nah, biasanya kalau kita mendevelop aplikasi itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya konfigurasi file seperti ini gitu ya. Ini contohnya adalah file.env di mana di dalamnya itu berisikan beberapa informasi gitu ataupun konfigurasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang ada beberapa bagian yang sifatnya itu kredensial gitu ya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada database user, kemudian ada database password, ataupun misalkan API token. Ya ini tergantung aplikasinya gitu ya. Tapi intinya, sebuah aplikasi pastinya akan memiliki bagian konfigurasi yang berisikan hal-hal seperti ini. Nah, yang perlu kita cermati adalah jika kita menyimpan kredensial dalam bentuk teks biasa atau plain text, itu akan meningkatkan potensi serangan ya, baik itu yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita bisa meminimalisir resiko seperti ini? Nah, di sini saya akan jelaskan platform yang akan digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada platform yang bernama HashiCorp Vault ya. Jadi buat kalian yang baru dengar, HashiCorp ini ibaratkan punya satu ekosistem, salah satu di dalamnya itu kalau kalian kenal ada yang namanya Terraform. Kalau Terraform itu kan fokus ke infrastruktur as a code ya, sedangkan kalau Vault sendiri ini fokus ke bagian security-nya. Vault ini merupakan identity based secret atau encryption management system yang digunakan untuk mengamankan, menyimpan, dan melindungi data sensitif lainnya. Nah, mungkin di sini saya berikan sedikit overview terkait dengan fitur yang ada di Vault itu sendiri ya. Yang pertama di sini, Vault ini memiliki beberapa jenis secret engine di dalamnya. Salah satunya ada yang namanya key value store, kemudian ada database secret, dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ada banyak jenis secret yang nanti bisa di-manage oleh si Vault ini. Kemudian dari sisi autentikasi method juga ini cukup banyak. Nah mungkin untuk fitur-fitur lainnya di dalam Vault akan saya jelaskan di video terpisah kali ya, karena lumayan banyak. Nah mungkin di video ini saya akan lebih fokus ke basicnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya, contoh use case yang biasanya digunakan dengan Vault ini seperti apa? Ya, salah satunya yang berkaitan dengan secret management. Nah, di sini mungkin saya informasikan bahwa secret management itu beda dengan password manager ya. Jadi mungkin di luar sana juga banyak tools yang digunakan untuk manajemen password, tapi untuk secret management ini sedikit berbeda gitu. Karena di dalamnya selain nanti bisa kita simpan, kemudian bisa kita akses gitu ya, ada fitur-fitur lain gitu yang jauh lebih advance dari sebatas password manager. Dan khususnya untuk secret management yang ada di dalam Vault, ya salah satu penggunaannya adalah seperti yang tadi saya tunjukkan di awal gitu ya. Anggaplah sebuah aplikasi di dalam satu organisasi, pasti dia punya beberapa file config seperti ini gitu. Aplikasinya makin banyak ya artinya banyak sekali kredensial yang nanti perlu kita kelola gitu. Biar cara pengelolaannya itu jauh lebih efektif, jauh lebih mudah, ya kita memerlukan yang namanya secret management seperti ini ya. Dan salah satu platform yang bisa kita gunakan adalah Vault. Nah, kemudian masih berkaitan dengan secret, ada juga yang dinamakan dynamic secret. Kuncinya adalah biasanya pada saat kita membuat sebuah kredensial, anggaplah di sini use case-nya adalah sebuah database gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mengakses database, pastinya kita memerlukan sebuah user ataupun password yang nanti akan digunakan untuk login ke database tersebut. Nah, permasalahannya adalah pada saat kita membuat password itu biasanya ya kita buat satu kali tapi untuk seumur hidup gitu ya. Bahkan jarang kita maintain passwordnya. Bahkan worst case-nya adalah kita biasanya baru lakukan perubahan kalau misalkan ada insiden atau ada serangan. Nah, jadi kurang lebih kondisi seperti itulah contoh-contohnya. Nah, fungsi dari Vault di sini apa? Jadi selain tadi dia bisa naruh secret ya, yang sifatnya statik, dia juga bisa naruh yang namanya dynamic secret. Kalau dikaitkan dengan use case database ini ya, ibaratkan yang biasanya kita buatkan user langsung secara manual di sisi database-nya,
untuk nantinya digunakan di sisi aplikasi, semua pengelolaan password yang kaitannya dengan database, jika menggunakan Vault itu akan dikelola oleh Vault itu sendiri. Jadi secara flow kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi aplikasi nanti akan request ke Vault, Vault akan nge-generate random password gitu ya. Kemudian nanti si aplikasi ini dia akan menggunakan database kredensial yang di-provide oleh si Vault. Jadi bukan dari aplikasi langsung direct bikin user ke database ya, tapi ini akan diakomodir oleh si Vault. Nah ini salah satu contoh use case. Dan masih banyak contoh use case lainnya, tapi kurang lebih semoga 2 use case ini bisa memberikan gambaran secara mendasar gitu ya, terkait dengan secret management. Nah, kemudian di sini mungkin nanti saya akan coba tunjukkan ya, terkait dengan cara penggunaannya seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin buat kalian nanti yang mau coba, jadi untuk Vault sendiri memang ada beberapa metode deployment gitu ya. Kalau kalian instalkan langsung di VM, itu juga bisa menggunakan package manager, atau kalian bisa gunakan dari source code-nya langsung gitu ya. Ataupun kalau kalian bermain dengan Kubernetes juga bisa menggunakan Helm chart. Namun di skenario ini mungkin untuk menyederhanakan simulasinya, saya akan gunakan Docker. Dan untuk kalian yang ingin coba ya pastikan kalian sudah menginstal Docker di perangkat kalian masing-masing. Nah, saya lanjutkan. Kita masuk ke setup konfigurasi yang pertama. Jadi sebetulnya untuk Vault ini nanti saya akan tunjukkan ada 2 mekanisme gitu ya. Kita jalankan Vault dengan mode development dan kita jalankan Vault dengan mode non-development. Bedanya apa? Nah mungkin saya mulai dulu dari kalau kita jalankan Vault menggunakan mode development. Jadi di sini jika menggunakan Vault dengan mode dev ya, di dalamnya itu tidak memerlukan konfigurasi tambahan. Jadi nanti mungkin kalian bisa bandingkan ya karakteristiknya seperti apa. Nah, mungkin langsung saja, jadi kalian bisa define sebuah Docker Compose file isinya kurang lebih seperti ini. Dan kalian bisa perhatikan di sini di bagian entry point di sini saya jalankan Vault-nya itu dengan mode dev ditandai dengan -dev seperti ini ya. Dan kita sudah inisialisasi root token-nya itu adalah root. Oke ya. Di sini kebetulan saya tidak menjalankan Docker di dalam device yang saya gunakan melainkan ada di sebuah VM gitu ya. Tapi prinsipnya sama saja. Dan yang pertama di sini saya akan coba jalankan yang Vault untuk development mode. Nah, secara Docker Compose ini sama persis seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi buat kalian silakan tinggal dicontek saja struktur Docker Compose-nya seperti ini dan kalian tinggal jalankan. Oke ya, di sini sudah saya running, kontainernya bisa kita cek Docker PS. Kalau sudah running, ini statusnya up ya. Kemudian port yang diekspos itu Vault itu by default menggunakan port 8200. Kalau misalkan kontainernya udah running dan cara pengoperasiannya itu seperti apa? Yang pertama di sini kita bisa gunakan Vault client ya. Kemudian ada UI-nya juga dan di sini juga ada API-nya. Jadi kalau misalkan satu saat nanti kita ingin integrasikan aplikasi yang kita bangun dengan Vault, itu akan lebih mudah lagi. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, untuk cara akses yang pertama kita coba langsung berkenalan dengan command line interface-nya. Nah, berhubung di sini kita menggunakan Docker, jadi silakan kalian bisa lakukan Docker exec ke kontainer Vault dev-nya ya. Caranya mungkin seperti ini, Docker exec -it. Mungkin saya langsung contohkan saja. Ini saya clear dulu. Saya ketikkan Docker exec -it Vault dev sh. Nah, ini saya sudah masuk ke kontainernya dan sebagai permulaan kalian bisa coba gunakan perintah Vault status. Ini sebagai permulaan saja, Vault status. Nah, nanti informasi yang dimunculkan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada keterangan shield type, kemudian initialize, ada shield, value-nya false, kemudian ada beberapa informasi lain. Penjelasannya seperti apa? Mungkin nanti saja ya. Yang penting sekarang saya coba bahas dulu cara aksesnya itu seperti apa. Tapi kurang lebih inilah cara yang pertama gitu, kalau kita langsung exec ke dalam kontainer Vault-nya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa instalkan Vault client gitu ya. Dia basisnya CLI juga. Jadi ketika kita instalkan Vault client ini ya, kita bisa langsung akses dari terminal yang ada di lokal komputer kita tanpa harus misalkan kita exec ke dalam kontainernya dulu baru kita bisa jalankan perintah Vault. Untuk caranya ini tergantung sistem operasi yang kalian gunakan, tapi kurang lebih gambarannya kalau kita menggunakan sistem operasi Ubuntu misalkan ya seperti ini prosesnya ya. Nah, untuk sistem operasi lainnya mungkin nanti bisa disesuaikan aja atau kalian bisa merujuk kepada dokumentasi yang ada. Nah, cara penggunaannya seperti apa?
kebetulan di sini di dalam terminal konsol yang saya gunakan di laptop saya ini kebetulan sudah terinstall Vault ya. Jadi kalau saya coba cek Vault version di sini udah ada. Nah, untuk bisa manggil atau terhubung ke servernya, kita perlu masukkan beberapa environment variable. Nah, caranya tinggal seperti ini aja. Tinggal kita ketikkan export, nama variabelnya itu ada Vault ADDR, kemudian ada Vault tokennya. Nah, ini nanti baru kita bisa terhubung ke Vault servernya. Nah, kurang lebih seperti ini ya contohnya. Ini mungkin saya sebagai pembeda, di sini saya coba tunjukkan. Yang sebelah kiri, ini adalah komen yang saya jalankan langsung di dalam kontainer Vault-nya. Sedangkan terminal yang sebelah kanan ini adalah terminal yang ada di lokal laptop saya gitu ya. Nah, saya akan lakukan export terlebih dahulu. Jadi fungsi dari export ini adalah membuat environment variable. Nah, ini tinggal diarahkan ke alamat Vault-nya itu berapa. Alamatnya itu kalau nggak salah ini alamat IPVM-nya ya. Kebetulan saya running di jaringan lokal juga. Kemudian portnya jangan lupa 8200. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan permulaan lagi dengan mengetikkan perintah yang sama. Misalkan di sini Vault status. Nah, di sini harusnya muncul informasi yang sama ya. Bedanya ini diakses dari kontainernya langsung, tapi kalau ini kita akses menggunakan Vault client. Masih sama-sama menggunakan CLI juga. Nah, kalau misalkan kita gunakan Vault yang ada di kontainer, kita exec, ini kita bisa langsung terautentikasi ke sistem Vault-nya langsung ya. Sebagai contoh, misalkan saya coba list secret yang ada. Ini bisa langsung diakses. Tapi kalau saya jalankan di sini, di lokal komputer saya menggunakan Vault client, nah pasti akan kena permission denied. Kenapa demikian? Karena di sini kita perlu masukkan Vault tokennya juga ya, untuk login ke dalam si Vault-nya. Kalau tadi kan kita baru nulisin Vault ADDR. Jadi kurang lebih seperti itulah bedanya ya. Ini saya coba tambahkan dulu Vault token sama dengan root ya, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa jalankan sekali lagi perintah yang sama, Vault secret list. Nah, kita bisa akses semua yang ada di dalam Vault-nya gitu. By default di sini ada beberapa secret engine yang sudah aktif ya, ada key value, kemudian ada identity dan yang lainnya. Oke, ini untuk cara awal. Selain itu, kita juga bisa akses Vault ini melalui web UI. Ya, kalian tinggal buka web browser, kemudian kalian bisa akses ke alamat IP Vault-nya berapa. Ini misalkan seperti ini ya. Nah, ini nanti halamannya kurang lebih seperti ini. Saya coba masuk, tokennya itu root. Jadi tampilan kalau secara web UI ya bentukannya seperti ini. Nah, kalian nanti mungkin bisa dipermudah dengan web UI-nya ya. Kalau misalkan mau nambah data baru atau mau buat konfigurasi baru. Tapi mungkin sebagian besar konfigurasi itu menurut saya lebih nyaman dioperasikan melalui konsol gitu. Karena opsinya jauh lebih lengkap gitu ya. Oke, ini saya balik lagi ke sini. Kemudian satu lagi cara aksesnya, Vault ini juga bisa dioperasikan melalui API. Nah, sebagai contoh mungkin di sini saya coba gunakan perintah curl ya di terminal lokal saya. Kemudian saya panggil alamat IP-nya 10.101.120.51 port 8200/ endpoint-nya adalah v1sys/seal status. Seperti ini. Nah, ini output-nya berupa JSON. Mungkin kalau kalian nggak kelihatan jelas, saya buat seperti ini. Nah, jadi sebetulnya sama ya. Informasi yang ditampilkan kalau misalkan kita akses menggunakan API itu sama. Seperti yang tadi kita jalankan Vault status. Seperti ini. Nah, oke. Ini untuk operasi atau cara akses yang pertama gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah satu hal yang cukup penting juga terkait dengan istilah seal dan unseal. Berbeda dengan sebelumnya ya, di mana tadi kita sudah coba jalankan Vault dengan mode development. Saat kali kita menjalankan Vault dengan mode non-development, jadi Vault sendiri itu akan dijalankan dengan status seal, jadi disegel. Vault-nya udah running, tapi belum bisa kita gunakan gitu. Karena nantinya ada proses unseal gitu. Kenapa demikian? Mungkin ini ada beberapa alasan ya. Jadi kita lihat berdasarkan karakteristiknya, Vault itu bisa mengetahui di mana dan bagaimana dia mengakses media penyimpanan yang digunakan. Jadi analoginya ya, Vault ini kan nanti naruh secretnya akan disimpan di backend storage-nya Vault gitu ya. Si Vault ini tahu lokasi penyimpanannya ada di mana, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana mendeskripsi file penyimpanan tersebut karena memang backend storage-nya itu di-encrypt. Dan Vault sendiri ini tidak akan bisa digunakan dalam status seal.
jadi disegel. Nah, status seal-nya itu di mana sih? Kalau kalian tadi perhatikan, mungkin saya akses di sini aja ya, fault status. Nah, di sini ada keterangan seal false ya. Karena ini modenya development mode, artinya status seal-nya itu false, artinya segelnya itu dibuka. Nah, kalau misalkan kita jalankan vault dengan mode non-development, ini sealless-nya itu akan false dan seal-nya itu true. Artinya terkunci. Vault-nya udah running tapi masih terkunci, belum bisa diapa-apain ya. Dan proses unseal ini adalah proses yang digunakan untuk membuka segel. Jadi kalau seal itu kita segel vault-nya biar nggak bisa diapa-apain, dikunci ya. Dan nantinya untuk bisa digunakan secara penuh ya kita harus lakukan proses unseal. Perlu diperhatikan bahwa pada saat kita melakukan restart container atau misalkan restart service vault-nya gitu ya, maka status vault-nya itu akan berubah kembali ke awal menjadi status seal. Dan kita perlu lakukan unseal agar nanti vault-nya bisa digunakan secara penuh. Nah, contohnya mungkin seperti ini kalau saya gunakan di dev mode ya. Contoh misalkan ini kan kalau kalian lihat vault statusnya itu seal-nya adalah false, artinya segelnya kondisinya dibuka. Tapi ini bisa kita coba seal juga ya, atau kita segel vault operator seal. Nah, kalau sudah di seal seperti ini, kalau tadi saya coba jalankan perintah vault secret list seperti ini, nah ini akan nemu error vault is seal ya. Jadi caranya supaya nanti kita bisa menjalankan kembali fungsi vault-nya, ya kita harus lakukan unseal. Nah, untuk melakukan unseal, vault operator unseal. Nah, cuma kita perlu tahu unseal key-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita running di Docker, mungkin kalian bisa cek di log-nya kali ya. Saya coba SSH dulu ke VM-nya. Kemudian kalian bisa docker ps, kemudian kita exec atau docker logs vault dev min f. Nah, di sini ada yang namanya unseal key. Jadi kalau dev mode unseal key-nya udah dibuatkan cuma satu, tapi kalau misalkan kita jalankan non-development mode, ini ada proses inisialisasi untuk bikin unseal key-nya dan nanti untuk nge-generate root password-nya juga. Nah, ini kurang lebih proses unseal-nya. Setelah unseal-nya dilepas ya atau segelnya dilepas, nanti status seal-nya itu jadi false. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dan kalau statusnya sudah di-unseal, ini kita bisa jalankan lagi nih. Misalkan saya coba atau saya clear dulu. Di sini saya jalankan vault secret list untuk menampilkan daftar secret yang ada di dalam vault. Nah, ini udah bisa lagi ya. Nah, ini salah satu contohnya. Dan selanjutnya ada istilah Samir seal. Jadi kalau tadi kalian lihat di bagian vault status, di sini ada seal type, ini jenisnya Samir. Jadi vault ini menggunakan algoritma yang dikenal dengan nama Samir Secret Sharing. Jadi ini adalah sebuah mekanisme algoritma yang mana dia berfungsi untuk membagi key ke beberapa bagian. Jadi detail tentang Samir Secret Sharing mungkin kalian bisa googling aja ya, di Wikipedia pun ada, tapi ini ibaratkan salah satu standar yang digunakan oleh mereka. Nah, penggabungan dari beberapa key tersebut nanti dilakukan untuk melakukan proses unseal pada vault. Jadi ibaratkan kita punya satu root key gitu ya. Root key-nya ini seolah-olah nanti dipecah menjadi beberapa bagian. Dan nantinya untuk bisa membuka kunci tersebut, semua kunci ini harus diinputkan satu persatu. Best practice-nya seperti apa mungkin nanti saya akan coba jelaskan di bagian ini gitu ya. Nah, sebelum ke sana, mungkin di sini kita akan coba jalankan satu kontainer lagi, masih vault juga, cuma sekarang kita coba jalankan vault dengan non-development mode gitu ya. Jadi caranya kurang lebih seperti ini, silakan bisa didefinisikan Docker Compose-nya seperti ini, dan memang ada sedikit konfigurasi yang perlu kita tambahkan. Nah, gambarannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Saya clear dulu, saya coba exit, kemudian saya masuk ke yang vault. Nah, ini kalau saya tunjukkan strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Ada Docker Compose, kemudian saya buat satu directory, ada file config-nya juga, dan isinya kurang lebih seperti ini. Ya, nanti silakan kalian bisa dicontek aja ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau saya balik lagi, di sini tinggal saya jalankan saja Docker Compose up min d. Oke ya. Ini saya cek Docker ps. Oh ya, untuk yang ini di sini portnya saya bedakan. Jadi kalau yang tadi itu portnya 8200 ya. Kalau di sini 8201. Hanya sebagai pembeda saja. Kemudian di sini sudah running. Mungkin kita bisa exec lagi ya. Atau kita bisa masuk ke vault client-nya aja deh. Saya akses lewat sini ya. Oke, saya coba export dulu. Vault ADDR ya. Ini saya ganti portnya jadi 8201. Kemudian kalau kita coba
jalankan vault status. Nah, ini yang membedakan antara vault yang kita jalankan dengan development mode dan non-development mode. Nah, di sini status initialize-nya itu false dan kondisi seal-nya itu true. Artinya vault ini belum diinisialisasi dan kondisinya terkunci. Jadi vault-nya udah running gitu ya, cuma belum bisa diapa-apain. Berbeda kalau misalkan kita gunakan vault dengan mode development. Ini kalian bisa compare vault status ya, seperti ini. Nah, di sini kan statusnya sudah terinitialize secara otomatis dan status seal-nya itu false. Artinya bisa kita langsung gunakan. Nah, untuk cara melakukan inisialisasi kurang lebih ya seperti ini ya. Tadi kita sudah coba buatkan atau arahkan vault ADDR-nya diarahkan ke vault yang kedua. Kemudian selanjutnya di sini untuk proses inisialisasinya kalian bisa jalankan perintah vault operator init seperti ini. Nah, mungkin di sini saya langsung coba, saya clear dulu vault operator init seperti ini dan nanti kita akan diberi ada 5 buah unseal key dan 1 buah initial root token. Nah, ini silakan nanti kalian amankan gitu ya. Jadi silakan catat dulu, jangan sampai hilang karena ibaratkan ya ini kuncinya. Kalau misalkan nanti hilang ya agak repot juga. Untuk proses recovery-nya bisa tapi mungkin ya teknisnya agak rumit lah ya. Nah, jadi ini saya akan amankan dulu. Mungkin di sini saya buat 1 buah file text. Ada unseal key, saya taruh di sini aja deh. Download vault demo unseal key. Nah, saya taruh di sini. Dah, kita amankan dulu. Dan jika sudah kita init ya, selanjutnya kita lakukan unseal. Nah, untuk melakukan unseal, kalian bisa gunakan perintah vault operator unseal seperti ini. Kita coba dulu vault operator unseal. Nah, kalau sudah enter dan kita masukkan unseal key yang pertama, misalkan ini saya sudah paste ya, tidak kelihatan di konsolnya. Kemudian saya copy lagi. Yang kedua, saya jalankan perintah vault operator unseal lagi, saya paste lagi. Nah, di sini kalian bisa perhatikan. Kita diminta untuk menginputkan threshold-nya itu 3. Tadi kita sudah lakukan yang pertama, unseal progress-nya 1/3, kemudian unseal progress yang kedua, di sini kelihatan ya. Kemudian kita bisa lakukan lagi, sekali lagi, saya copy dulu. Ini unseal key-nya bebas ya, bisa ngacak. Dan ini yang ketiga. Jadi kalau misalkan statusnya sudah kita unseal, nanti initialize-nya itu true, kemudian seal-nya itu berubah jadi false. Nah, jadi kalau statusnya sudah seal-nya itu false, gitu, kita bisa gunakan vault ini secara penuh karena statusnya tidak disegel lagi. Oke ya, ini cara yang pertama. Kalau kalian mau coba lakukan seal, ya seperti yang tadi saya tunjukkan, vault operator seal. Saya coba seal kembali. Oke, vault permission denied. Kenapa? Karena saya belum masukkan tokennya ya. Jadi saya nggak bisa mengoperasikan untuk perubahan ke dalam vault yang non-development mode. Nah, untuk root tokennya tadi saya coba lihat ke sini. Nah, ini root tokennya ya. Untung tadi sudah dicatat. Ini tinggal saya masukkan ke sini dan saya coba lakukan seal. Nah, sudah di seal kembali ya. Kalau kita cek vault status, ini seal-nya true. Dan mungkin di sini saya coba tunjukkan cara melakukan unseal ini juga bisa dilakukan melalui web UI. Nah, seperti ini ya. Ini alamatnya saya rubah dulu karena tadi untuk yang vault non-development mode itu running di port 8201. Nanti kalau kalian buka UI-nya, di sini pun ada keterangan vault-nya itu dalam keadaan disegel dan kalian diminta untuk melakukan proses unseal. Nah, jadi kita tinggal inputkan saja di sini, kita copy paste saja. Nah, seperti ini ya. Kita unseal. Nah, ini 1/3 kita masukkan misalkan acak aja seperti ini. Ini yang kedua, misalkan 1 lagi. Ini yang ketiga. Nah, baru di sini kita bisa masukkan tokennya untuk login. Jadi memang agak panjang ya. Bukan berarti ribet, tapi ya ini ibaratkan standar keamanan yang sudah didesain oleh Vault gitu. Dan idealnya biasanya ketika ada unseal key seperti ini nggak dipegang oleh satu orang. Jadi bisa aja ini disebarkan ke tim kalian. Ya, yang pastikan orangnya yang bisa benar-benar dipercaya gitu ya. Karena ini ibaratkan salah satu kunci yang nanti digunakan untuk mengakses secret manajemennya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini sebagai pembuktian juga. Nah, tadi mungkin di bagian sebelumnya saya sampaikan juga bahwa Vault dengan mode non-development, jika kita restart kontainernya atau servisnya, itu status seal-nya itu akan kembali ke awal. Nah, sebagai contoh,
Nah, di sini kan contoh vault-nya itu dia segelnya sudah dibuka gitu ya. Tapi tiba-tiba servernya nge-restart gitu ya. Nah, misalkan di sini saya coba docker compose up minde, saya restart, recreate. Seperti ini. Kontainernya di restart ya. Dan saya coba jalankan lagi vault status. Nah, dia akan kembali lagi ke true, artinya ini statusnya di seal gitu ya. Kita perlu lakukan unseal. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Kita tinggal masukkan lagi. Ya, pokoknya prosesnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ada mekanisme supaya ketika servernya nge-restart itu dia bisa auto unseal. Cuma mungkin saya nggak akan bahas di materi ini karena ada konfigurasi yang terpisah gitu ya. Oke, ini adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Vault. Jadi sebelum nanti saya bahas lebih lanjut, ya ini adalah salah satu hal yang penting gitu ya. Ada proses unseal atau seal, kemudian ada proses inisialisasi, dan sebagainya. Ini hanya berlaku kalau kita menggunakan non-development mode. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian secret engine-nya ya. Nah, sekalian di sini kita coba praktekkan kira-kira seperti apa penggunaannya. Kita masuk yang pertama, jadi secret itu yang paling simple adalah Kaffi Secret Engine atau Key Value Secret Engine. Ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data rahasia dalam format key value. Jadi misalkan kalau kalian mau naruh user, password untuk database atau API token, ya simpelnya seperti itu ya. Yang sifatnya statis kita bisa letakkan di dalam key value. Nah, untuk Kaffi Secret Engine sendiri di sini punya dua versi. Yang versi yang pertama ini adalah yang paling sederhana. Dia menyediakan penyimpanan key value yang paling sederhana dengan ukuran yang ringkas dan tidak memiliki metadata tambahan maupun fungsi versioning. Sedangkan untuk versi yang kedua, dia memiliki kemampuan yang lebih ya dibandingkan versi 1, ada metadata tambahannya dan dia mendukung untuk kebutuhan versioning. Nah, nanti best practice-nya seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita fokus ke cara penggunaannya. Nah, untuk menggunakan Kaffi Secret Engine ini perlu kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita coba cek di sini ya, ini saya clear dulu. Nah, di sini by default cuma ada 3 secret engine yang aktif gitu ya. Nah, kalau kita ingin gunakan Kaffi, ya kita perlu enablekan terlebih dahulu. Contohnya misalkan seperti ini, Vault Secret Enable, opsinya apa, dan ini kita panggil pluginnya, atau nama pluginnya dalam hal ini ya Kaffi gitu ya, key value. Kurang lebih seperti ini, saya coba Vault Secrets Enable Kaffi. Seperti ini ya, ini contoh aja. Nah, kalau kita tidak tambahkan optional path, jadi dia akan membuatkan path-nya itu seperti ini. Kalau kita coba list, nah nanti dia akan terletak di dalam path ini. Kalau kita lihat di web UI mungkin gambarannya seperti ini ya, Kaffi. Nah, baru nanti di dalamnya kita bisa tambahkan secret yang kita butuhkan gitu ya untuk disimpan di sini. Nah, saya kembali lagi. Selanjutnya mungkin di sini kita ikuti sesuai yang skenario di sini ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Saya clear dulu. Mungkin saya akan buatkan satu secret baru, secret engine, enable. Kemudian saya tambahkan opsi path. Nah, ini saya akan letakkan di my secret. Seperti ini. Secret. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita panggil nama pluginnya, yaitu Kaffi. Kalau sudah, enter. Kalau kita coba Vault Secret List lagi, nah ini ada satu secret baru tipenya key value ya. Namanya atau path-nya adalah my secret. Jadi sebenarnya banyak variasi perintah tapi kurang lebih ya seperti ini basicnya. Selanjutnya ini tadi untuk list secret ya, kalian tinggal Vault Secret List ya, nanti bisa ketahuan daftar secret engine-nya ada apa aja. Dan kalau kita ingin menambahkan key value secara command line ya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalian bisa gunakan UI juga, cuma mungkin saya coba tunjukkan secara command line dulu kali ya. Nah, di sini untuk menambahkan atau menyimpan secret baru strukturnya seperti ini. Jadi Vault Kaffi put ya, ada put di sini untuk menyimpan, kemudian nama path-nya apa, kemudian nama secret yang akan dibuat itu apa. Nah, kita langsung contohkan aja di sini. Saya clear dulu. Vault Kaffi put, tadi saya akan letakkan di my secret, kemudian slash, misalkan namanya adalah demo API token. Ini bebas ya namanya. Di dalam demo API token ini dia punya data nantinya. Penulisan datanya ya formatnya key value. Misalkan di sini ada field yang pertama saya masukkan token name seperti ini, token name. Kemudian saya kasih nama demo token. Kemudian ada token secret, namanya super secret atau value-nya super secret. Ini saya revisi dulu ya, demo API token. Kemudian token secret, namanya adalah atau value-nya super secret seperti ini. Nah, biasanya ya ini adalah berisikan password atau apapun itu yang sifatnya kredensial gitu ya. Kalau sudah enter, dan untuk menampilkannya nanti kalian
kalian bisa gunakan perintah vault coffee get ya, seperti ini, dan path-nya itu ada di mana. Seperti ini ya, vault coffee get, ada my secret, atau saya copy paste aja deh ya, seperti ini. Nah, jadi di dalamnya itu punya data, isinya ada token name, ada token secret, dan ini value-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada operasi lainnya terkait dengan key value. Jadi ada subcommand yang bisa kalian coba nanti. Ada delete, destroy, kemudian enable versioning, get list tadi udah kita coba ya, patch, kemudian ada put, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau untuk penggunaan key value versi 1 ini, ya dia cuma bisa put aja. Kita nggak bisa nge-patch untuk nambahin versioning atau misalnya nambahin metadata dan sebagainya, itu nggak bisa. Nah, itu kurang lebih gambaran terkait dengan basic secret engine key value ini ya. Nah, selanjutnya juga kita bisa manfaatkan semacam fungsi yang sudah ada di dalam vault. Nah, ini saya ambil contoh, fungsi ini nanti digunakan untuk nge-generate secret. Dimana kalau sebelumnya ini kan kita tuliskan secretnya itu ya gimana kita gitu ya. Nggak ditulis secara random gitu. Tapi di dalam vault juga ada satu fungsi yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Nah, sebelum ke sana mungkin ini adalah policy yang nantinya perlu kita set. Tujuannya adalah mendefinisikan rule terkait dengan generate secretnya gitu ya. Contoh di sini panjang karakternya ada 40 karakter, kemudian rule char setnya nanti yang akan di generate itu berdasarkan apa? Ya kurang lebih seperti ini. Jadi contohnya kalian bisa tiru saja ya. Kebetulan di sini juga sudah ada contohnya saya coba masuk ke sini dulu, ada di download demo vault policy. Nah, generate secret. Nah, ini udah saya definisikan sebelumnya dan kita tinggal jalankan perintah seperti ini aja ya. Vault write di sini langsung saja. Saya clear dulu. Vault write, kita masuk ke sys/policies, kemudian password / nah, di sini nama policy yang akan kita buat apa? Misalkan generate secret gitu ya. Ini bebas, generate secret. Kemudian, karena tadi kita sudah definisikan policy-nya, ya kita tinggal panggil nama policy-nya seperti ini. Dan kita arahkan ke file HCL yang tadi sudah kita definisikan. Oke ya, ini policy sama dengan add nama policy HCL-nya apa? Generate secret.hcl. HCL itu adalah HashiCorp language ya. Nah, ini sudah terpasang. Dan untuk cara penggunaannya ya kita tinggal vault read ya. Kita coba copy dulu segini. Seperti ini, vault read, path-nya ke sini, tambahin di belakangnya generate. Nah, nanti dia akan nge-generate password. Ini adalah key-nya, ini adalah value-nya gitu ya. Tapi ini hanya fungsi, artinya value ini nggak disimpan di dalam vault gitu ya. Ini kalian kalau generate lagi ya nanti value-nya akan berbeda-beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya coba tampilkan. Nah, ini kan format tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin coba keluarkan di specific field, kalian bisa tuliskan seperti ini, field password. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini fungsinya udah jalan ya. Selanjutnya kita akan coba simpan atau buatkan satu buah secret baru, tapi inputannya atau value-nya itu berdasarkan generate function yang tadi kita buat gitu. Nah, caranya mungkin seperti ini ya. Ini agak tricky sih sebetulnya. Tapi intinya kita buatkan satu buah environment variable namanya password. Dan password ini nanti diisikan dengan perintah untuk nge-generate secretnya. Nah, mungkin di sini saya copy dulu ini segini. Ini saya copy, saya clear. Kemudian saya export password. Nah, caranya seperti ini. Ini kalau di shell script mungkin ya penulisannya seperti inilah ya. Ini kalau saya echo password. Nah, ini kan hasil generate-nya ya. Saya echo lagi, ini value-nya sama. Kemudian kalau sudah, kita tinggal jalankan vault coffee put lagi gitu ya untuk menambahkan. Contohnya di sini misalkan vault coffee put, tadi path-nya ada di my secret / misalkan generated secret, kemudian di dalamnya ada field password. Nah, diisikan dengan variabel passwordnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa coba munculkan vault read atau coffee get. Tadi kan bisa kayak gini ya, get. Kita juga bisa seperti ini singkatnya. Nah, ini akan muncul ya. Kita akan munculkan value passwordnya aja. Ya udah, setelah read kita perlu tambahkan field seperti ini. Misalkan nama fieldnya password. Nah,
Jadi silakan nanti bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini contoh untuk generate secret. Nah, selanjutnya ada juga istilah dynamic secret gitu ya. Jadi berbeda seperti key value yang tadi sudah kita bahas. Untuk dynamic secret ini, dia hanya akan bisa dibuat sekali saja gitu ya. Bisa dibuat dan diakses sekali saja. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tadi kita coba akses secret yang sebelumnya kita buat, ini kan bisa ketahuan gitu ya. Atau misalkan tadi yang demo API token. Nah ini kan bisa kita get kapanpun gitu ya. Dan angkanya atau value-nya tidak akan berubah gitu. Tapi kalau di dynamic secret, nah itu sifatnya akan dinamis terus gitu. Dan itu hanya akan dibuat pada saat diakses saja. Maksudnya seperti apa nanti mungkin akan kita coba langsung biar tergambar. Nah, kenapa sih kita perlu yang namanya dynamic secret? Ya intinya penggunaan static kredensial yang memiliki umur panjang itu menimbulkan resiko yang besar bagi pengguna dan organisasi. Jadi idealnya sebuah kredensial itu harus diperbarui secara berkala. Nah, dengan menggunakan dynamic secret ini dapat mempermudah pengelolaan banyak kredensial dengan lebih efektif dan efisien. Jadi, kalau kita kaitkan ke use case, kurang lebih seperti ini. Mirip seperti yang tadi saya jelaskan di awal-awal ya. Kalau misalkan kita ingin akses ke database. Nah, kita kan logikanya perlu create user di dalam database-nya gitu ya. Kita create user untuk user A, kita create user untuk user B, kita create user untuk user C, dan seterusnya. Bayangkan kalau misalkan kita sudah mengelola aplikasi yang banyak gitu ya. Nah, pastinya untuk urusan kredensial ini kan harus di-maintain. Tadi idealnya adalah perlu kita renewal gitu ya. Kita perlu perbarui, kita perlu update. Entah itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Dan kalau kita menggunakan cara yang tradisional, yang manual, yaitu akan sangat merepotkan. Nah, Vault ini nantinya bisa mengakomodir kebutuhan seperti itu gitu ya. Jadi bisa nge-solve masalah-masalah seperti itu. Yang biasanya kita create user itu ke database-nya gitu ya ketika ada kebutuhan. Nah, sekarang user itu atau aplikasi itu tidak perlu dibuatkan user manual ke database-nya, tapi dia hanya akan request ke Vault, nanti Vault kasih kredensialnya akan digunakan oleh user atau aplikasi untuk login ke database. Nah, ini salah satu implementasi Dynamic Secret database. Nah, untuk menggunakan Dynamic Secret Database, di sini mungkin saya akan jalankan satu database engine ya, MariaDB. Sebetulnya untuk Vault sendiri banyak pilihannya, kalian bisa integrasikan dengan MongoDB, kemudian Postgres, ataupun yang lainnya. Tapi biar simple mungkin saya akan coba menggunakan MariaDB. Nah, ini saya back dulu ke MariaDB. Kurang lebih Docker Compose-nya seperti ini ya. Jadi silakan dicontek saja. Dan di sini saya sudah ada, jadi saya bisa langsung jalankan. Docker Compose up min d. Seperti ini. Saya Docker PS. Ini running di port default 3306. Kemudian nama kontainernya MariaDB. Kita coba login terlebih dahulu ya. Kita untuk tes. Misalkan docker exec min it MariaDB. Kemudian base. Seperti ini. Untuk login bisa MariaDB -u root ya. Passwordnya ini. Password P-nya gede 12345. Password 12345. Nah, ini kan kita sudah masuk ke dalam database-nya gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan ada aplikasi A perlu akses database ini. Ya, biasanya kita perlu create user di sini gitu ya. Create user, usernya apa gitu. Belum lagi kalau usernya banyak dan setelah usernya terbuat kan nggak mungkin kita biarkan passwordnya digunakan untuk seumur hidup. Pasti idealnya perlu kita renewal gitu ya untuk meminimalisir resiko serangan tadi gitu. Nah, makanya nanti kita akan coba konfigurasikan supaya ini diintegrasikan dengan Vault. Nah, caranya seperti apa? Nah, yang pertama di sini kita masuk lagi ke bagian Vault-nya ya. Yang pertama kita perlu enablekan database secret engine-nya. Kalau tadi kan key value ya atau KV. Nah, sekarang kita aktifkan database engine. Nah, caranya Vault, saya pindah dulu seperti ini. Vault secret enable database. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi database ini nama pluginnya enable. Saya nggak akan spesifikkan dengan opsi path kemana. Ya, path-nya yang terbuat default-nya seperti ini. Oke ya. Ini kalau kalian coba Vault secret list. Nah, nanti Vault secret list. Nah, ada satu path baru namanya database, tipenya database. Nah, ini adalah secret engine untuk mengakomodir kebutuhan tadi gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita perlu konekkan atau hubungkan Vault ini dengan database. Cara konfigurasinya seperti apa? Nah, kita bisa tuliskan perintah seperti ini. Nah, saya langsung saja contohkan. Saya clear dulu. Vault write. Jadi untuk nambahin konfigurasi itu biasanya write. Kemudian path-nya ada di mana? Database config.
ya, dan kita buatkan misalkan demo database seperti ini, database. Nah, kemudian di sini ada parameter lain yang perlu kita isikan. Misalkan plugin name MySQL database plugin seperti ini ya. Kemudian ada connection URL. Jadi connection URL ini diisikan mirip kayak connection string ya. Biasanya kalau aplikasi untuk connect ke database ya seperti inilah. Tapi di sini bentukannya template gitu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini adalah Go template yang dipakai. Jadi misalkan ada username. Nah, seperti ini. Titik 2. Kemudian kita masukkan variabel password seperti ini. Kemudian add TCP kurung buka kurung tutup. Alamat IP database-nya ada di mana. Nah, kalau di localhost ya tinggal localhost saja. Kebetulan di sini saya spesifikkan ke VM tertentu. Masih sama dengan vault dijalankan ya, cuma beda portnya aja. Ini IP-nya segini, portnya 3306. Kemudian jangan lupa tambahkan slash di belakangnya, seperti ini. Kemudian masih ada lagi ya, ada allow roles. Jadi allow roles-nya kita akan allow semuanya saja. Kita tuliskan seperti ini, allow roles. Ini kita tulis all aja. Kemudian kita masukkan username. Username-nya sementara ini saya gunakan root. Kemudian password-nya kita gunakan password database-nya apa tadi. Nah, seperti ini. Tapi kalian juga bisa ya buatkan user baru di database-nya dan nanti kalian berikan akses grant all ke user tersebut gitu. Nah, biar gampang saya pakai yang root dulu gitu. Intinya database yang atau akses yang digunakan oleh Vault ini harus punya akses penuh ke database tersebut. Oke, ini kalau sudah enter, tidak ada error, sudah berhasil ya. Dan selanjutnya kita membuat role admin. Jadi ibaratkan role ini ibaratkan ya nanti semacam kayak hak akses gitu. Jadi kita perlu definisikan di sini. Anggaplah di sini nanti saya buat DB admin, ada juga DB read only. Kalau DB admin operasinya dia bisa ngapain aja, tapi kalau DB read only nanti dia hanya bisa read only saja gitu ya. Nah, cara mendefinisikannya kurang lebih seperti ini, mirip seperti yang tadi. Vault write database, kemudian roles DB admin. Untuk DB adminnya ini bebas ya penamaannya. Kemudian kita isikan, di sini DB name-nya kita arahkan ke demo database. Sesuai yang tadi kita definisikan di awal. Namanya itu kan demo database ya, nama database config-nya. Nah ini saya balik lagi ke sini, DB name, demo database. Seperti ini ya, sebentar. Oke, kemudian ada creation statement. Nah ibaratkan kalau nanti ada yang request untuk bikin role atau user dengan role DB admin, dia akan ngejalanin query apa sih? Nah, ini masuk ke dalam creation statement. Nah, kurang lebih seperti ini ya creation-nya untuk bikin user di dalam database MySQL atau MariaDB. Kita tuliskan langsung di sini creation seperti apa tulisannya? Seperti ini, statement. Kemudian kita masukkan value-nya pun sama. Jadi bentukannya adalah template, nanti ada beberapa variabel yang kita tambahkan di sini ya, ada names, ada password. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini, create user, kemudian di sini ada variabelnya apa. Nah, ini sengaja saya nggak copy paste ya, supaya kalian lebih tergambar lah ya, seperti apa. Kemudian add, ini persen, artinya user ini bisa diakses dari manapun. Kemudian kita tambahkan identified by passwordnya apa. Nah, kita tinggal masukkan lagi seperti ini, password. Jangan lupa ada titik koma di belakangnya. Nah, kita cek lagi create user name add tanda persen ya di sini identified by password. Oke, create user. Oke, harusnya nggak ada yang typo, tapi nggak apa-apa. Di sini kita buat lagi creation statement. Nah, setelah usernya dibuat, kita perlu grant all privilege ya. Artinya kita akan berikan semua privilege ke semua resource kepada user yang tadi kita buat gitu. Nantinya gitu ya. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita grant all privilege on ini bintang titik bintang to usernya. Namanya tinggal copy aja dari sini seperti ini. Kemudian belakangnya jangan lupa titik koma. Kemudian ada revocation statement. Jadi Vault ini akan menjalankan perintah SQL apa kalau ada request untuk menghapus
atau nge-revoke ya. Jadi yang kredensial yang sebelumnya diminta itu diputus lah atau di-revoke lah istilahnya ya. Nah, ini revocation step-nya di sini kita akan lakukan drop user. Jadi kalau default-nya itu aksesnya ditutup, ya nanti ke MySQL database-nya dia akan nge-drop user, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita tuliskan revocation statement seperti ini, kemudian kita masukkan drop user, namanya adalah ini ya. Oke, jangan lupa seperti ini. Kemudian kita masukkan default TTL, ada max TTL juga. Default TTL ini 1 jam, kemudian max TTL-nya kita set 24 jam. 24 jam. Seperti ini. Ini tadi ada sedikit yang salah. Ini harusnya ada tanda ininya ya, ada tanda kutipnya. Tapi kita coba enter aja dulu. Nah, tapi berhasil deh di sini ya. Atau kita coba cek di web UI. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Role db admin. Kemudian di sini juga kita bisa edit ya. Oke, ini expire-nya dia akan expire dalam waktu 1 jam dan list expire-nya itu akan hilang dalam 24 jam. Nah, ini tampilan secara web UI-nya kurang lebih seperti ini. Jadi sebetulnya kalian juga bisa config melalui web UI ya. Tapi kadang kurang leluasa aja kalau menurut saya karena memang ada beberapa opsi yang kadang nggak muncul di sini. Nah, saya balik lagi ke sini ya. Tadi kita sudah buatkan role admin, kemudian selanjutnya kita buatkan role untuk read only. Nah, caranya pun sama, cuma beda di creation statement-nya aja, terutama di bagian grant select. Jadi kalau tadi grant all, kalau di bagian ini kita allow grant select-nya saja. Atau biar ngasih gambaran, kita akan coba di web UI aja kali ya. Di sini db role name-nya, jadi saya awali dulu di sini, masuk ke database, kemudian roles. Ini sudah ada db admin tadi yang kita tambahkan secara CLI. Ini db read only, seperti ini. Kemudian database connection-nya demo database, pilih yang dynamic. Nah, ini mungkin tinggal diisi ya. Untuk list expire, ini 1 jam, max TTL-nya 24 jam, atau 1 hari dah, seperti ini. Nah, creation statement-nya ya bisa seperti ini. Create user, seperti yang tadi ya. Atau saya copy paste dari sini aja deh. Ini saya copy segini. Nah, sampai sini. Nah, gini ya. Kemudian saya add, kemudian saya grant. Nah, di bagian ini yang perlu kita sesuaikan. Nah, di sini tidak all ya, grant select. Jadi select doang. Kemudian untuk revocation statement-nya masih sama. Oke. Dah, kalau sudah tinggal di create. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Kita sudah selesai. Selanjutnya kita bisa lakukan request akses ke database. Nah, yang pertama di sini kita akan coba generate dynamic secret untuk yang admin role. Caranya tinggal vault read database creates db admin. Nah, seperti ini ya. Vault read database creates, nama role-nya apa? Seperti ini. Nah, ini tergenerate ya. Oke, kita akan coba login ke MySQL-nya menggunakan kredensial ini. Nah, tapi sebelum ke sana, berhubung di sini saya sudah masuk tadi menggunakan user root, kita coba select user, kemudian host from mysql.user. Nah, ada satu user yang tergenerate. Ini yang dikelola oleh Vault ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ilustrasi yang ini, jadi nanti Vault ini akan nge-inject kredensial ke sini. Dan hasil generate-nya ini akan diberikan ke user untuk digunakan oleh user untuk login ke database. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan coba. Jadi ini saya copy dulu. Kemudian di sini saya exit. Saya exit lagi. Dan sorry, mungkin tadi kelewatan exit-nya. Di sini saya coba MariaDB min U. Ini usernya. Kemudian min P. Passwordnya kita masuk ke sini. Ini saya sudah paste tapi nggak muncul dan kita sudah masuk gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini mungkin kalau saya coba jalankan fungsi, saya lupa lagi namanya apa ya. Current user, coba. Ini kelihatan ya. Usernya sekarang saya login menggunakan user ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di sini saya bisa buat database baru gitu ya. Misalkan di sini saya coba create database, namanya demo app. Nah, ini kan bisa ya, show database. Nah, sudah ada demo app. Ini untuk yang role admin.
Nah, selanjutnya di sini saya akan coba request lagi tapi yang db read only. Nah, di sini ada apa nih keterangannya? Ada yang error kayaknya nih. Bagian oke. Nah, tadi kalau kalian perhatikan mungkin ada perintah atau statement yang salah. Nah, ini harusnya grant select, bukan grant select privilege ya. Ini saya revisi dulu. Jadi yang benar grant select on semua resource diberikan ke username yang mana gitu. Ini saya update dulu. Oke, nggak apa-apa nih nemu error jadi tahu. Intinya kalian baca apa yang jadi kesalahan ya. Ini saya request sekali lagi, harusnya dapat ya. Nah, ini kurang lebih adalah kredensial yang di-generate untuk role read only. Sebelum ke sana kita lihat dulu, saya coba cek ke sini ya, select user. Nah, di sini ada yang read only. Ini ke generate 2 kayaknya tadi memang ada salah satu yang error ya. Tapi harusnya ini jadinya 2. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa lihat di sini ada user dengan role read only gitu ya. Nah, kita akan coba login menggunakan ini. Oke, ini saya copy dulu. Ini saya exit dulu kali ya. Kemudian saya jalankan lagi MariaDB -u. Ini usernya, kemudian passwordnya kita gunakan sesuai yang di-generate oleh Vault. Ini sudah saya paste, saya enter. Saya coba lihat database-nya, show database seperti ini. Kemudian di sini ada demo app. Di sini karena dia read only, misalkan saya akan coba buatkan table atau database baru ya. Misalkan adalah demo app 2 seperti ini. Nah, di sini akan nemu error. Jadi errornya apa nih? Errornya karena kesalahan perintah saya ya. Harusnya create database. Nah, di sini errornya access denied gitu ya. Artinya user ini yang memiliki DB read only, dia tidak punya akses untuk melakukan data definition language ya. Kayak create database, create table, dia hanya punya akses untuk select kalau yang tadi kita definisikan. Nah, kalau select seperti apa? Misalkan saya select ke user ya. Nah, ini harusnya muncul. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian dari 2 kredensial ini kan sebetulnya kalian bisa lihat list duration-nya, baik itu yang admin maupun yang DB read only itu, dia punya masa aktifnya 1 jam. Dan nanti dia akan di-renew setiap 1 jam gitu ya. Nah, tapi kita ingin itu semua tiba-tiba aksesnya kita cabut gitu. Nah, caranya kurang lebih seperti ini. Kalau kita ingin mencabut akses. Nah, kalian bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi, kita coba list dulu, vault list ya. Misalkan di sini vault list seperti ini ya. Kemudian path-nya itu ada di list lookup database, kemudian creates db admin. Ini harusnya list. Nah, ini kalau mau kita revoke, ya ini tinggal di copy saja atau kita cabut aksesnya. Vault list revoke kalau nggak salah. Oh ya betul. Nah, tinggal path-nya itu. Path-nya itu database segini ya. Oke. Kemudian slash ini. Oke. Nah, ini sudah di revoke. Kalau kita list lagi harusnya tidak ada. Nah, kosong. Dan kalau kita lihat di sini harusnya ada yang hilang 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan ngehapus usernya yang ada di dalam database. Nah, kita coba juga yang DB read only. Ini tadi ada 2 ya. Seperti ini. DB read only. Sorry, saya typo. Ini tadi karena error 1. Nah, jadi kita tinggal tuliskan seperti ini saja. Vault list revoke. Kita tinggal masukkan key-nya saja. Ininya jangan lupa db read only / nama key-nya. Kalau kita akses sekali lagi sudah kosong. Jadi tidak ada lagi user yang ada. Ini harusnya ada 1 karena tadi kan sempat error ya, tapi ini bisa kita abaikan saja. Tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalkan kita ingin sediakan semacam secret yang sifatnya dinamis, ya bisa manfaatkan seperti ini. Untuk case-case database seperti ini contohnya ya. Kemudian satu lagi mungkin
Jadi untuk dynamic secret database sendiri, kalian bisa perhatikan, misalkan di sini saya coba request lagi vault read ya, database create yang DB read only misalkan, di sini saya generate, ini dapat. Nah, value-nya ini cuma bisa dibaca satu kali. Ketika kita akses kembali, ini sebetulnya nge-generate lagi gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini akan ada user nambah. Dia role-nya DB read only. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Dan kalau kita lihat dari sisi web UI, ya bentukannya kalau key value kan tadi seperti ini ya. Saya coba masuk my secret, di dalamnya ada secret demo API token, isinya kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita akses kapan saja, bisa kita get. Tapi kalau secretnya jenisnya database, ya bentukannya seperti ini. Jadi nggak kelihatan. Misalnya kita mau generate dari UI seperti ini, kita tinggal generate credential. Jadi ibaratkan kita hanya bisa mengakses satu kali saja. Selebihnya ya ketika kita back sudah hilang gitu. Jadi memang ini sifat atau karakteristik untuk yang dynamic credential. Jadi dia akan di-renew secara bertahap ya tergantung konfigurasi yang kita tambahkan. Nah, selanjutnya mungkin ada banyak contoh lain ya, tapi mungkin saya coba simpulkan dulu di sini. Jadi kurang lebih Vault itu memiliki banyak kemampuan untuk pengelolaan secret. Ya, secret itu bentuknya banyak, bisa itu key value, bisa itu dynamic secret, bisa itu certificate ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi dengan fitur secret management atau dynamic secret ini bisa memberikan kemudahan dalam pengelolaan kredensial secara terpusat. Nah, selain dua bagian ini sebetulnya masih banyak fitur lain. Ya, mungkin kalau saya tunjukkan di bagian secret engine kalian bisa lihat ya. Kita bisa generate public key infrastructure certificate. Kita bisa manfaatkan Vault ini sebagai gateway untuk verifikasi SSH. Jadi kalau kita mau SSH ke sebuah VM, biasanya menggunakan SSH key. Nah, sertifikatnya bisa kita kelola dari si Vault. Kemudian ada TOTP, ada Translate, kemudian ada LDAP. Di LDAP juga memungkinkan kita untuk membuat semacam dynamic secret seperti yang tadi kita praktekkan untuk database. Kemudian juga bisa diintegrasikan ke berbagai cloud platform gitu ya, di AWS nanti untuk urusan akses atau kita mau naruh secretnya di Vault gitu ya, atau antara AWS dengan Vault mau disinkronasi untuk secretnya, itu pun bisa. Jadi banyak sekali case yang nantinya bisa kita terapkan menggunakan Vault ini. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa coba untuk bahas gimana sih best practice penggunaan Vault kalau kita korelasikan dengan aplikasi gitu. Cara mengintegrasikan dari sisi aplikasi untuk bisa nyambung ke Vault itu seperti apa dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan pada video ini. Memang agak panjang, tapi minimal ini bisa ngasih pemahaman dasar terkait dengan platform yang berkaitan dengan secret management ataupun security gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi itu saja, sampai bertemu di video selanjutnya.